Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feli Wilson. Saya dari jurusan Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ari Haji. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, bagaimana kita bisa melihat apakah data setiap sensor itu berbeda atau sama gitu. Baik, di sini saya mempunyai tiga data sensor, yaitu data tekanan udara gitu ya. Ada 15 data gitu, menggunakan 15 sensor gitu ya. Di sini kita akan yang pertama itu kita akan menggunakan ANOVA, kita akan mencari dulu ANOVA-nya. Kemudian kita akan mencari nilai uji lanjut kita. Yang pertama kita bisa ke data, kemudian kita pilih data analisis ini ya, data analisis. Kemudian kita pilih ANOVA single factor gitu. Kemudian pilih oke saja. Oke. Kemudian di input range ini kita pilih dari tekanan A1 ini. Kita milih semua data, kita langsung blok semua data gitu ya. Kalau saya itu dari tekanan PA gitu sampai ke data ke-15 gitu. Sampai ke data 15 kita blok gitu. Setelah mendapatkan setelah di blok gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah di blok, kita jangan lupa centang labels ya, karena kita menggunakan labels yang terlebih dahulu gitu ya. Kemudian untuk nilai alpha kita ambil di 5% atau 0,05 gitu. Kemudian klik di output range. Di sini saya milih ke data sini, data key 1 gitu ya. Kemudian kita tinggal pilih oke gitu. Oke. Di sini saya sudah mempunyai datanya gitu. Nah, jadi untuk bentuk datanya itu seperti ini. Jadi sini ada summary-nya itu ada groups, itu tekanan nama variabel itu di tekanan PA1, 2, 3 sampai 15 gitu. Kemudian di sini ada icon juga jumlah datanya berapa gitu. Kemudian dia ada sum juga, kemudian ada average, kemudian ada varian. Kemudian di sini ada nilai ANOVA-nya yaitu between groups, SS, DF, kemudian MS gitu ya, dan F gitu. Kemudian di sini F p-value dan F grade. Di sini kita bisa melihat di data ANOVA ini kita bisa melihat apakah variabel atau data tekanan kita itu berbeda atau sama gitu ya. Ada perbedaan nyata atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dengan kondisi seperti ini, yang mana hipotesis ANOVA itu mana yang H0 itu sebenarnya tidak ada perbedaan nyata statistik. Gitu. Sedangkan H1 itu ada perbedaan nyata statistik. Baik, kita bisa lihat di sini yang mana perbandingan antara F dan F Critch gitu. Yang mana apabila F lebih besar daripada F Critch, maka dia ada perbedaan nyata statistik gitu. Yang mana bisa kita lihat di sini mana F ini lebih besar daripada F Critch gitu. Ya kan? Berarti untuk data hipotesis itu H1 gitu, berarti ada perbedaan nyata statistik gitu. Jika tidak ada F lebih kecil F Critch, maka tidak ada perbedaan nyata. Yang mana di sini kita ternyata F-nya itu besar gitu. Berarti kan F lebih kecil dari F ini kan salah gitu. Berarti tidak ada perbedaan nyata gitu. Kemudian di sini kita juga bisa melihat p-value. P-value itu lebih besar dari alpha atau tidak. Yang alpha kita tadi kan 0,05 gitu ya. Di sini misalnya saya misalnya di sini saya buat A itu sama dengan 0,05 gitu. Ya kan? Nah, yang mana? Sedangkan di p-value ini nilai p-value itu 0 gitu. Berarti kan lebih alpha itu lebih besar daripada p-value ini berarti kan. Ya, jadi di sini kita bisa kalau p-value itu lebih besar dari alpha itu kita tolak gitu. Kita tolak yang mana tidak berbeda nyata sama
statistik yang Harnolnya itu. Jadi V value itu lebih kecil daripada A gitu. Jadi kita terima. Jadi V value itu ada perbedaan nyata statistik gitu. Jadi kalau di kedua ini ada menyatakan ada perbedaan nyata itu, kita kan nggak tahu ini yang mana perbedaan nyata itu, karena sama aja kita lihat kan susah gitu. Jadi kita bisa menggunakan langkah uji lanjut, yang mana kita bisa menggunakan persamaan ini, yang mana omega sama dengan Q K, df, kemudian dalam kurung S dibagi akar NT gitu. Jadi pertama kita cari dulu nilai K-nya gitu. Nilai K ini adalah nilai apa? Jumlah banyaknya sensor yang kita pakai, jumlahnya banyaknya variabel yang kita pakai gitu. Jadi yang kita pakai di sini kita mempunyai 15 sensor gitu, 15 data gitu, 15 variabel gitu. Jadi kita tinggal masukkan saja 15 saja 15. Kemudian S kuadrat. Yang S kuadrat ini kita bisa ambil dari Witten groups di bagian MS. Nah, jadi tinggal masukkan saja ini sama dengan Witten group MS kemudian enter. Kemudian DF. Yang DF ini yang mana kita mencari terlebih dahulu jumlah dari cons ini, berapa jumlahnya gitu kan. Kita bisa menggunakan sum. Dari sini kita sum, jumlahkan semua. Jadi total itu adalah 60.210 gitu kan. Nah, jadi nah, jadi sebelum mencari DF itu kita harus mengetahui dulu NT-nya berapa gitu. Nah, untuk NT itu kita bisa menggunakan rata-rata gitu. Jadi apabila di sini kan ini konsen ini. Di sini kan untuk kun saya itu kok sama gitu sama semua gitu kan. Ada 4.014 gitu. Jadi ada kemungkinan data itu bakalan beda kunci. Jadi untuk menyamakan kita bisa menggunakan rata-rata. Rata-rata dari kun tadi berapa gitu. Jadi setelah dapat dari rata-rata itu kita mendapatkan nilai NT-nya. Nah, dari nilai NT kita bisa mendapatkan nilai DF-nya tadi. Yang mana tadi total kon tadi ya ini total kon dikurang dengan nilai NT-nya tadi, maka dapatlah 56.196 gitu. Kemudian di sini kita mencari nilai Q-nya, yang mana nilai kita bisa lihat di tabel seperti ini. Yang mana kita tadi nilai K itu diurut ke 15 seperti ini. Di sini ya ke 15. Kemudian nilai DF-nya. Nilai DF-nya tadi adalah 51.000 gitu ya. 50.000 lebih gitu. Sedangkan DF di sini cuma sampai 120 gitu. Jadi kita bisa menggunakan dengan nilai tak terhingga, yang mana kita bisa ambil di sini 4,8 gitu. Jadi nilai Q-nya kita bisa yang kita dapatkan itu adalah 4,8 gitu. Nah, gitu. Kemudian di sini kita bisa mendapatkan nilai S, yang mana nilai S-nya ini kan S kuadratnya kan dapat 74 pokoknya gini ya, dapat nilai S ini, yang mana kita untuk mendapatkan nilai ini kan nilai S kuadrat, untuk mendapatkan nilai S-nya itu kita tinggal akarkan gitu, yang mana kita tinggal sama dengan SQRT ya ini akar dari ini nilai S kuadrat tadi, tinggal enter, maka dapatlah 27.736,608 gitu ya. Kemudian di sini kita juga mencari akar dari nilai NT-nya tadi. Jadi sama aja gitu. Kita menggunakan SQRT dari NT tadi berarti sama dengan gitu. SQRT gitu. SQRT dari nilai NT tadi berapa. Jadi kan kita nyari
Di sini kita nyari akar NT gitu. Kita tinggal enter. Gitu. Jadi akarnya itu 63,35614 gitu. Kemudian setelah kita dapat, kita bisa mencarikan omeganya, yang mana rumusnya itu adalah W sama dengan Q dikali S per akar NT. Sedangkan untuk nilai Q kita sudah dapat, gitu. Untuk S-nya sudah dapat, kemudian akar NT-nya sudah dapat juga. Jadi di sini kita bisa tulis sama dengan Q dikali dengan buka kurung terlebih dahulu S dibagi akar NT gitu. Jangan lupa tutup kurung kemudian enter. Maka dapatlah nilai omega itu 207,28859. Setelah kita mendapatkan nilai omega, kita bisa selanjutnya kita menggunakan blok. Di sini kita blok huruf di sini. Kita copy ya di nama tekanan sama nilai average atau rata-ratanya, rata-rata setiap variabel gitu ya. Kemudian kita copy, kita masukkan ke sini gitu. Nah, di sini saya membuat sheet baru gitu ya. Langkah selanjutnya itu kita urutkan dulu nilai rata-rata itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini tinggal blok saja. Di blok. Kemudian kita bisa menggunakan ini AZ ini. Kita pilih kemudian expand the selection. Oke, maka urutan yang paling terkecil, rata-rata paling kecil akan paling atas gitu, yang paling besar ke bawah gitu. Dan variabel tekanan juga bakal berubah-ubah gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa blok ini, bisa blok dari grup. Untuk variabel kita nggak perlu di blok, kan. Kita cukup di nilainya saja. Kita copy, kemudian kita arahkan ke atas ini di bagian sudut diagonal sudut kanan atas average gitu. Kemudian kita pilih sini, paste di sini, kemudian pilih yang horizontal, gitu. Yang apa? Transpose gitu. Yang transpose. Gitu. Kemudian kita oke. Kemudian kita ini tekan ALT A01I untuk meratakan, untuk merapikan barisnya, kolomnya gitu. Di sini kita bisa yang kita lihat di sini kita mempunyai nilai yang kolom sama yang baris gitu. Ini di sini kita untuk nilai yang sama, PA ini kan PA 12 sama 12 itu kan sama nih kan. Jadi di sini kita bisa warnakan saja atau kita anggap ini 0 gitu. Jadi karena anggap ini 0 kita warnakan saja dengan warna biru gitu. Di sini juga sama. Jadi pasti sama semua ini kan. Tinggal buat merah gini aja. Sampai 9 gitu. Nah, selanjutnya maka selanjutnya kita kurangkan gitu. Kurangkan nilai ini dikurang dengan nilai ini. Yang mana kita misalnya kita tuh kayak tinggal tekan F4 gitu. F4 kemudian enter. Di sini kita bisa tarik ya. Di sini kita kecilkan dulu ya, biar enak gitu. Nah, sampai. Jadi kita tarik saja sampai 9. Nah, langsung. Yang kedua lagi sama. Ini yang tekanan 7 dikurang dengan yang ini, kemudian F4. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang di sini saya udah
mendapatkan selisih dari semua tekanan ya. Caranya sama seperti tadi ya. Di sini langsung saja. Di sini juga saya sudah tandain. Jadi hasil nilai dari W-mega yang kita cari tadi, ya, nilai W-mega ini, nah, itu bisa kita gunakan untuk melihat apakah di mana variabel atau sensor mana aja yang berbeda nyata gitu. Nah, di sini kita dapat yang mana, misalnya contohnya di sini untuk yang udah saya warnakan ini adalah, oh ya sebelumnya, jika nilai hasil rata-rata, hasil selisih dari pengurangan tadi, apakah jika dia lebih kecil daripada omega, berarti dia itu tidak ada perbedaan nyata gitu. Sedangkan apabila dia itu lebih besar daripada nilai omega, maka dia ada perbedaan nyata. Nah, untuk yang saya warnain ini adalah nilai yang lebih kecil dari omega, yang berarti tidak ada perbedaan nyata gitu. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya untuk yang ada perbedaan nyata, contohnya itu di tekanan 7 misalnya. Tekanan 7 misalnya di sini kita lihat itu ada perbedaan nyata dengan tekanan 8 gitu. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Kemudian di sini juga ada di tekanan PA10 misalnya, di sini dengan 10 ini ada perbedaan nyata dengan tekanan 8 juga gitu. Gitu kita bisa melihat seperti itu gitu. Kalau misal di tekanan PA11 yang ini tidak ada perbedaan nyata dengan tekanan 7. Artinya itu hampir mirip gitu. Kurang lebih selisih bisa dibilang sama gitu. Nah, jadi seperti itulah, kurang lebih seperti itu untuk mencari nilai uji lanjut atau perbedaan, untuk melihat perbedaan di setiap variabel atau di setiap sensornya gitu. Baik, saya kira cukup sampai di sini penjelasan mengenai ANOVA dan uji lanjut. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.